Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini ustazah akan memberikan sebuah proyek yang pastinya seru banget loh. Apa itu? Let's check it out. Nah, untuk halaman pertama kita bisa lihat di sini ada core project timeline. Ini ada schedule untuk pengerjaan proyek kita mulai dari bulan Juli hingga ke Desember 2020. Nah, untuk project plan kita kali ini, kita akan membuat Nagami. Ayo, penasaran ya, apa sih Nagami itu? Nah, sebelum Ustazah menjelaskan, sebaiknya kita lihat dulu apa latar belakang masalahnya, tujuan, persiapan, dan eksekusinya nanti ya. Oke, untuk latar belakang masalah, isu yang berkembang, mie merupakan makanan yang paling disukai anak hingga orang dewasa. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, siapa sih yang suka makan mie? Ayo, tunjuk tangan. Iya, semua pasti suka makan mie. Ustazah pun suka banget loh makan mie. Kenapa ya suka banget makan mie? Iya, karena rasanya yang enak. Juga makan mie merupakan makanan pengganti nasi, di mana proses pembuatan mie juga cukup mudah dan tidak rumit. Namun, ada tapi. Nah, banyak mie yang beredar luas di pasaran dengan merek ternama, masih banyak yang mengandung bahan kimia loh. Wow, kalau kita makan terlalu banyak bahan kimia, tentu akan mengganggu kesehatan kita. Bahaya sekali ya. Nah, jadi dengan adanya alasan tersebut, Nagami dapat menjadi solusi terbaik. Lalu, apa sih Nagami itu? Nah, Nagami merupakan mie dengan berbahan dasar buah naga yang memiliki banyak manfaat loh bagi tubuh kita. Apa itu? Yang pertama tentu menyehatkan saluran pencernaan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Ada satu lagi nih manfaat buah naga yang pastinya sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu untuk mencegah penyakit kanker. Wah, subhanallah, masya Allah sekali ya anak-anak. Nah, yang berikutnya keterkaitan ide dengan misi sekolah, yang pastinya akademik dan life skill pramuka. Dan untuk serapan K13 tematik 4A indahnya kebersamaan. Untuk tujuan dibuatnya proyek Nagami ini yang pertama untuk tujuan umum, membentuk kebersamaan dan kerjasama dalam keluarga. Yang kedua, menciptakan peluang bisnis makanan sehat di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi nanti kalau kita sudah berhasil membuat Nagami, tentu kita bisa jual dong. Nah, kalau kita sudah jual, tentu kita bisa menciptakan sebuah peluang bisnis yang luar biasa di masa COVID-19 ini. Untuk berikutnya, tujuan edukasi, di mana berkaitan dengan manfaat edukasi anak. Yang pertama, melatih motorik, belajar, serta menciptakan memori anak. Yang kedua, membentuk rasa tanggung jawab, percaya diri, dan kreativitas anak dong. Yang ketiga, membiasakan anak mencoba makanan sehat sejak dini. Berikutnya, membangun kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Nah, sekarang kita lanjut ke alat dan bahan pembuatan Nagami. Untuk daftar alat mudah loh, anak-anak ustazah, kita cuma butuh mangkuk, pasti ada kan? Mangkuk dan pasta maker. Kalau pasta maker mungkin bisa dicari ya di toko-toko alat-alat kue, bahan-bahan kue. Dan yang kedua untuk daftar bahan. Ini juga nggak kalah mudah loh dengan alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama, kita hanya butuh tepung terigu protein tinggi 250 gram. Bisa merek Cakra Kembar atau segitiga biru ya nak ya. Yang kedua itu telur cukup 1 butir. Garam 1 sendok teh, jus buah naga 50 sampai 60 ml, tepung tapioka untuk taburan secukupnya. Nah, untuk pembuatan Nagami ini ya anak-anak ustazah sekalian, itu kita hanya membutuhkan biaya kurang lebih Rp12.000. Wow, murah sekali ya. Jadi dengan harga Rp12.000 kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal insya Allah. Lanjut untuk teknis pembuatan Nagaminya.
Yang pertama, buat jus buah naga dulu ya anak-anak ustazah. Di blender kurang lebih 70 gram buah naga ditambah air secukupnya. Kemudian disaring ya agar biji-biji buah naga itu tidak ikut ke dalam adonan ya. Yang kedua, campur terigu, garam, diaduk rata, lalu tambahkan telur. Lalu tuang jus buah naganya sedikit demi sedikit ya anak-anak sampai terus diuleni. Memang adonan untuk pembuatan nagami ini memang agak berat ya, tidak sama seperti adonan kita membuat kue atau donat. Karena memang dasarnya memang harus keras. Jadi kalau keras jangan panik, terus diadoni dan nanti ketika digiling dengan menggunakan pasta maker dia akan juga menyatu dengan sendirinya. Yang penting jangan tergoda ya ketika adonan itu kering kita langsung menambahkan air, tidak. Airnya cukup 50 sampai 60 ml saja. Nah, untuk yang ketiga, jika adonan sudah tercampur rata, kita menggunakan pasta maker. Giling adonan sampai berulang-ulang lalu lipat dari mulai nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 4 dan seterusnya sampai ketebalannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi jika sudah menjadi lembaran mie, taburi permukaannya dengan tepung agar tidak lengket. Nah, selesai deh, mie-nya sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita bisa tumis, kita bisa jadikan mie buat bakso. Pokoknya rasanya nggak kalah deh dengan mie yang dijual di pasaran. Oke, untuk berikutnya dokumentasi dan laporan. Jangan lupa ya anak-anak ustazah, jika sudah selesai, jangan lupa untuk terus mengirimkan datanya secara bertahap ke aplikasi Kelas Dojo ya sayangnya. Oke, selesai. Selamat mencoba. Semoga apa yang sudah kita kerjakan bermanfaat bagi semua orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.